Halo sahabat YouTube dan guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Vendra Nugroho Channel yang berbagi tentang tutorial dan video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal tentang kompetensi pedagogik UPPPG tahun 2022. Pembahasan soal kali ini tentu bermanfaat untuk rekan-rekan guru semua yang sedang mengikuti program PPG. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Soal nomor 1, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mendapatkan solusinya. Hal itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, jadi jawaban yang paling tepat adalah kemampuan kognitif. Jawabannya adalah A. Soal yang kedua, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, tadi sudah pada soal pertama, kognitif adalah terkait dengan kemampuan memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu membutuhkan kemampuan berpikir. Soal ketiga, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jadi tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah tahap sensori motor yaitu 0-2 tahun, kemudian tahap praoperasional yaitu 2-7 tahun, yang ketiga tahap operasional konkret yaitu 7-11 atau 12 tahun, dan yang keempat ada tahap operasional formal yaitu 11 sampai atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Nah, kata kunci di sini adalah objek-objek bersifat konkret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tahap operasional konkret yaitu 7 sampai 11 tahun. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal yang keempat. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Nah, dari jawaban yang di sini adalah sapu lidi, kemudian kelereng, globe, gambar-gambar ini adalah benda-benda konkret. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Soal kelima, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Di sini kata kuncinya adalah ingin mendominasi dalam suatu kelompok, kemudian ia cenderung memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Hal tersebut terkait dengan perkembangan sosial emosional. Jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 6, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi.
Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Di sini kata kuncinya adalah telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Nah, pada tahapan tersebut sudah pada tahap atau tingkat ketiga, yaitu penalaran pasca konvensional. Nah, jadi seorang telah mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 7, seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Di sini kata kuncinya adalah kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran, jadi tidak terkait dengan kognitif. Kemudian dia lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Nah, tidak ada hubungannya dengan budaya dan kebiasaan. Jadi yang paling mungkin adalah faktor keluarga dan lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 8, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Nah, terkait gangguan belajar, ketika mampu mendengar informasi tapi tidak mengerti apa yang ia dengar dan tidak mampu untuk mengungkapkannya, hal tersebut terkait dengan atau kesulitan belajar gangguan simbolik, yaitu siswa mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 9. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Nah, tujuan konseling di sekolah lebih utamanya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Kemudian soal nomor 10, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Nah, di sini kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Jadi adanya stimulus dan respon. Nah, hal tersebut terkait dengan pengertian belajar menurut teori behavioristik. Nah, yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Teori behaviorisme. Soal ke-11. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, di sini kegiatan mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba,
mencari dan menemukan keteraturan itu sesuai dengan peran siswa dalam pandangan konstruktivistik, yaitu di sini siswa harus melakukan proses pembentukan pengetahuan di mana ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah teori belajar konstruktivisme atau jawabannya adalah D. Selanjutnya soal ke-12. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, kata kunci di sini adalah guru sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Hal tersebut terkait dengan teori belajar humanistik. Soal nomor 13. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Di sini adalah kata kuncinya kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Hal tersebut sesuai dengan teori pembelajaran sibernetik, yaitu ilmu yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Sibernetik. Selanjutnya soal nomor 14. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Nah, kata kuncinya adalah pengetahuan yang baru terkait dengan pengetahuan yang lama itu sesuai dengan teori belajar kognitivisme. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Nah, ini adalah taksonomi Bloom. Mari kita lihat urutan dari taksonomi Bloom. Yang pertama adalah dari bawah pengetahuan atau di sini ingatan, kemudian pemahaman. Yang ketiga adalah penerapan atau aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 16. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Nah, ini adalah penyempurnaan dari atau pengembangan dari taksonomi Bloom yang dikenal dengan taksonomi Anderson. Mari kita lihat. Nah, pada tahap 1, 2, 3, dan 4 sama, perbedaannya adalah pada tahap kelima dan keenam. Pada taksonomi Anderson, tahap kelima menjadi evaluasi dan tahap keenam adalah mencipta. Mari kita lihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 17. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Picture and picture. Nah, di sini kata kuncinya adalah memecahkan masalah, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir. Jadi yang tepat adalah C. Problem solving. Kemudian soal nomor 18. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Nah, sebagai seorang guru tentu dari pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Soal nomor 19. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching Learning adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Di sini adalah Contextual Teaching Learning, jadi pasti C. Pengalaman nyata, juga butuh guru kreatif, dan tentu sharing dengan teman. Jadi yang bukan adalah D. Menggunakan satu sumber. Soal nomor 20. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Di sini menurut Arsyad mengemukakan kriteria-kriteria dalam pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada poin yang kelima, media pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kelompok sasaran. Karena media untuk kelompok besar belum tentu cocok untuk digunakan kelompok kecil. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah sasaran didiknya, apakah untuk kelompok kecil atau kelompok besar. Jawabannya adalah B. Demikian tadi sahabat YouTube dan guru hebat Indonesia, pembahasan soal kompetensi pedagogik UPPPG 2022. Semoga video pembahasan ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru semua yang sekarang sedang mengikuti PPG dan akan mempersiapkan diri untuk UP. Semoga rekan-rekan guru semuanya yang sedang mengikuti PPG dilancarkan dalam PPG-nya dan bisa lulus UP dengan hasil yang maksimal. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video menarik berikutnya. Terima kasih.